gila, untuk Muhammad gila yang karu-karuan. Ya. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu, orang mencari tahu apa hasil daripada sampean menghadap Allah itu jelas. Nah, jemaah rahimahullah. Jadi kita semua tahu hasil daripada peristiwa yang luar biasa itu sederhana, perintah sholat. Tapi yang membuat ini jadi kesempatan itu ternyata di dalam perintah sholat itu ada fadilah. Di kesempatan subuh ini saya akan kembali menyampaikan tentang fadilah sholat 5 waktu. Fadilah. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan orang itu kalau dia tahu fadilahnya jamaah sholat isya dan subuh orang itu akan datang walaupun merangkak. Nah ini kan yang perlu dibedah ini. Kenapa? Kalau orang itu tahu fadilahnya sholat jamaah isya dan subuh orang itu akan mendatangi jamaah itu walaupun merangkak. Kan nggak ada yang walaupun ada hadisnya tapi prakteknya kan nggak ketemu. Ya. Gak ketemu gitu. Apa ada orang lumpuh itu berangkat ke sini dengan ada di sana? Enggak ada. Nah, ini berarti memang salah satunya memang ilmu fadilah sholat ini banyak yang belum paham. Suatu hari ada orang Yahudi mendatangi Nabi SAW. Kagum itu melihat orang Islam itu kok setiap 5 waktu pada berjamaah masjid. Kagum. Kok sampai sebegitunya gitu ya, memang ini luar biasa. Kita jamaah 5 waktu itu kalau dilihat oleh orang di luar kita kok bisa, apalagi subuh lagi enak-enaknya tidur ya. Mereka enak-enaknya tidur ya, kok bisa orang Islam ini sampai seperti itu. Nah akhirnya orang Yahudi itu juga pengen cari tahu, pengen tanya ya Nabi ya Rasul, tolong saya kasih tahu sih fadilahnya sholat 5 waktu itu apa? Kok sampai luar biasa mampu melaksanakan setiap lupa. Bahkan subuh orang lagi enak tidur aja kok bisa. Tapi ya nggak semuanya, ya nggak semuanya bisa. Baik kata Nabi, akhirnya Rasul pun jelasin baik step ya satu-satu. Begini, amma sholatul zuhri kata fa inna as-sa'ah tas'aru fiha jahannam fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah illa harramallahu ta'ala alaih la fa'ati jahannam yaumal qiyamah. Nih salat zuhur kata Nabi di depan yang waktu zuhur itu saat nyalanya api neraka jahanam. Neraka jahanam itu apinya menyala-nyalanya oleh Allah dihidupkan itu pas waktu zuhur. Kalau memang kita nggak pernah tahu di balik alam yang nyata Allah yang menciptakan alam yang tidak kasat mata untuk sekarang, tapi nanti untuk di akhirat itu nyata, yang tadinya nggak nyata jadi nyata. Ibarat orang bermimpi, ya misalnya semalam itu bapak mimpi dapat rezeki, begitu bapak bangun cuma mimpi, tapi setelah beraktivitas yang dimimpikan itu nyata. Nah itu ya. Jadi sama kehidupannya begitu ya. Alam di luar dunia ini atau alam akhirat yang Allah janjikan itu tidak kasat mata sekarang ini, tapi nanti bisa jadi kenyataan kalau memang Allah dan kita menghendaki. Kayak mimpi lah. Ini kok beli mobil gitu. Begitu bangun cuma mimpi kan. Ya, cuma mimpi. Tapi pas beraktivitas berjalan seminggu beli mobil betul. Oh, mimpi saya jadi kenyataan kan gitu. Nah, hadirin rahmatullah. Jadi waktu zuhur itu saat nyalanya neraka jahanam. Maka tiada seorang mukmin itu laki-laki. Tiada seorang mukmin
yang dia sholat zuhur berjamaah disiplin istiqomah, illa haramallahu ta'ala alaih, melainkan Allah mengharamkan orang itu tersentuh uapnya neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Tapi kalau fadilah nggak ya sulit lah. Terus ada pertanyaan, Pak Ustaz, kita ibadah kan nggak mengharapkan pahala fadilah, yaitu untuk kelas-kelas orang yang makomnya sudah tinggi. Tapi dari sini makom kita bisa berjalan. Iya. Makom kita nanti bisa jalan. Sekarang ini jamaah. Mobil Avanza itu pembuatnya siapa? Toyota, ya kan? Mobil Avanza itu pembuatnya Toyota. Kalau Terios, Toyota juga, bukan Daihatsu. Ini ya. Terios Daihatsu ya, ras baru Toyota. Artinya mobil itu, merek itu, ya, mobil itu mereknya nempel, gitu ya. Mobilnya Avanza, pembuatnya nempel, ini Toyota, gitu ya. Ras itu mereknya. Kita siapa yang buat? Allah. Nempel nggak dia bisa sampai? Itu pertanyaan gitu ya. Jadi kalau belum nempel, ya, ngomongnya nggak usah operatif. Ya, sholat cari pahala orang, Allah aja nggak nempel di hati ini. Ini Pak ya, ini bahasa ya kelas. Nah, coba nanti kita renungkan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita jadi hamba dulu, baru kita masuk surga. Ada syarat di sini. Kadang kita sudah sholat gini aja, Gusti Allah nggak nempel. Buktinya nggak nempel apa? Ya tadi itu, ya taatnya muslimah, ya masih jalan. Nah ini kita berlatih. Nah, caranya ini, saya sarana ini mengetahui fadilah sholat lima waktu itu nanti ada proses lama-lama semakin dekat sama Allah. Nah, ya. Jadi siapa yang sholat zuhur berjamaah disiplin istiqomah, Allah mengharamkan orang itu tersentuh uapnya neraka jahanam. Tersentuh uapnya, coba subhanallah, ya. Makanya luar biasa. Terus wa amma sholatul asri, kata Nabi di depan orang Yahudi. Fa inna as-sa'ah allati Adamu alaihi salam fiha minasyajarah. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah illa kharaja hukum. Adapun sholat asar, kata Nabi di depan orang Yahudi, waktu asar itu Nabi Adam melakukan kesalahan. Nah, ini kalau kita ngajinya agak dalam, Pak, konsekuensi salah itu di situ ada. Apa itu? Waktu itu Allah perintahkan, ya Adam, ya kalian silakan di surga, masuk ke surga sama Siti Hawa sama Ibu. Tapi semua ini untuk kamu, ini semua untuk kamu yang masuk surga. Tapi pohon itu jangan kamu dekati, kata Allah. Ini pohon itu jangan kamu dekati. Tapi walhasil apa sama? Ya. Jadi kapan kita lepas dari Allah, Pak, itu kena masuk rangkapnya iblis. Dan kalau sudah masuk rangkapnya iblis, identik kita ini akan melakukan, akan mengikuti langkahnya. Ya, jangan ya, atau kalau orang itu meniru-niru suatu kaum, ya, maka orang itu termasuklah dia di dalamnya. Nah, konsekuensinya
waktu Nabi Adam diwanti-wanti Allah seperti itu, jangan kamu dekati wanita. Tapi karena ya Allah, begitu Allahnya sudah nggak ada merek tadi lepas, konsekuensinya apa coba? Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kita ini aslinya Pak dari surga, Pak. Kita ya pakai nenek dari surga. Lazimnya ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita dari Allah dulu dari surga, lazimnya kembali lagi ke surga. Kalau sudah keluar dari sana nggak kembali ke sana, itu tadi sudah mengikuti langkah iblis. Dan itu nggak sedikit orang yang seperti itu. Udah jelas tuh, kakek kita itu jalan di surga. Tapi ya itu tadi karena dia melakukan kekeliruan, konsekuensinya Pak, ini bahasanya luar biasa. Ya, cuma melanggar satu itu saja, langsung dilepas dari tempat yang bahagia. Ya. Nah, pada waktu asar itu kata Nabi Adam melakukan kesalahan. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah, maka tiada seorang mukmin yang sholat asar disiplin berjamaah istiqomah illa kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu, melainkan Allah mengeluarkan dosa-dosanya hingga bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Subhanallah. Jadi antum ini kalau sholat asarnya berjamaah ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, dosa sampai itu dibersihin sama Allah. Sampai kata Nabi, kalian keluar dari masjid itu ibarat bayi yang baru lahir. Al-Maghrib fa inna sa'ah allati taba fiha, allati taba fiha. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah muhtasiban tsumma yas'alu Allah syai'an illa a'tahu iya. Adapun salat maghrib kata Nabi, waktu maghrib itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Nah ini contoh yang dicontohkan oleh kakek kita. Artinya apa? Begitu melakukan kesalahan dia cepat bertobat gitu loh. Ya, sehingga tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Kita kan nggak pernah tahu tobat kita diterima apa enggak, tapi cirinya orang yang tobatnya diterima, falam yazdad khaira, dia bertambah baik. Gitu loh. Orang sudah tobat kok nggak tambah baik. Falam yazdad khaira, itu tidak bertambah baik kalau falam yazdad khaira, tapi yazdad khaira, bertambah baik. Tobatnya Nabi Adam. Nah ya, ini doa yang populer lah, setiap imam itu jarang tidak membaca doa. Ya, jadi intinya mohon ampun sama Allah atas perbuatan dolimnya itu, kemudian dia mohon sama Allah untuk diampuni. Kalau tidak Allah yang ampuni siapa lagi? Tiada seorang mukmin yang sholat maghrib disiplin berjamaah istiqomah muhtasiban, setelah sholat maghrib itu dia berzikir, tsumma yas'alullah syai'an, kemudian dia berdoa memohon sesuatu, illa atahu iya, melainkan doanya pasti dikabulkan. Jadi maghrib isya itu sudah sering kita sampaikan, kalau memang kita nggak penting betul, lebih baik kita penuhi itu waktu maghrib sampai isya. Di sini sudah alhamdulillah kan maghrib sampai isya sama Ustaz Nasir, terus bapak-bapak diajak ya, untuk tadabbur Al-Quran. Insya Allah kedepannya akan masuk ke mendalami isi kandungan Al-Quran supaya kita paham. Jadi di sini
ada sesuatu nasihatnya. Jadi kalau habis sholat, kalau enggak penting betul ya berzikir dan berdoa, gitu loh. Ya. Tapi kalau penting betul ya minimal itulah kalau yang saya itu. Jadi ada istiqomahnya, ada kalimat tauhidnya gitu. Jangan sampai ya. Itu kan kalau berjamaah, kalau sendiri-sendiri ya perlu juga misalnya dilakukan nah, minimal. Ya, jadi siapa yang sholat maghrib disiplin berjamaah istiqomah, melainkan Allah setelah itu dia berzikir pasti mengabulkan doa, pasti mengabulkan doa. Kemudian wa amma sholatul atamah wa innal qabra dzulmatun wa yaumal qiyamah dzulmatun fama min mu'minin masa fi dzulmatil lail illa sholatil atamah illa haramallahu alaihi wa qudun nar wa yutanura yajuzu ala sirat. Ingat, ini nasihatnya dari Rasulullah. Kubur itu gelap, hari kiamat juga gelap. Siapa yang gelap-gelap dia datang untuk sholat isya berjamaah disiplin dan istiqomah, melainkan Allah mengharamkan orang itu tersentuh hati neraka. Ya, gelap-gelap. Isya itu kan dihiaskan gelap kan gitu. Ya kan, mas positif gelap gitu kan. Tapi siapa yang gelap-gelap itu dia datang sholat isya berjamaah disiplin istiqomah, Allah mengharamkan orang itu tersentuh hati neraka. Wa yutallah. Dan nanti pada hari kiamat begitu orang itu nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, wa yutallah, dikasih cahaya dikasih cahaya sehingga jembatan itu tampak dan orang ini dapat menyeberang dengan selamat. Salam qauman min rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana bayangin ya kalau antum dikasih ucapan selamat yang ngasih ucapan Allah? Indah sekali. Sampai sukses dikasih ucapan selamat sama koleganya, temannya aja merasa senang gitu kan. Ini yang ngasih ucapan selamat Allah. Ya kita ulangi lagi. Nah ini fadilah sholat isya. Ya, jadi yang dikabarkan tersebuah neraka, kemudian nanti pada kiamat pasukan jembatan Shiratal Mustaqim diberi cahaya, ya, kilat cahaya dan terang benderang sehingga kita nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudahnya sampai di depan pintu surga mendapatkan ucapan selamat. Wa amma sholat fil fajr, ya. Adapun sholat subuh yang terakhir. Fama min mu'mini yusallil fajr, ya, arba'ina yauman fil jamaah illa bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Adapun sholat subuh yang dikatakan Nabi, tiada seorang mukmin yang sholat subuh ya, sampai 40 hari berjamaah disiplin istiqomah sampai 40 hari. Kalau antum kalau dihitung ya sudah tahunan ya bukan 40 hari lagi. Cuman maksudnya ini nggak pernah absen gitu. Jangka waktu 40 hari itu nggak ada absen sama sekali. Jamaah yang dikatakan jamaah itu tidak harus di sini gitu ya. Yang penting Allah perintahkan malaikat untuk mencatat, oh ini subuh jamaah lagi, tapi di masjid ini subuh yang dicatat. Kalau ada orang seperti ini ya, sampai 40 hari illa barokatan, melainkan Allah akan memberikan 2 kebebasan.
Satu, dia nanti bebas dari neraka. Bebas dari neraka. Ya Allah, coba bayangin. Memang sholat subuh ini standar kepada sampai dengan asar. Mau amalia apapun kita ini kalau subuhnya maju jelas repot. Nah, subuh ini standar, ya, standar amalia itu bisa masuk. Ini yang bebas dari api neraka. Yang kedua, barokatun minan nifaq. Loh, kok kita dibebaskan dari sifat munafik? Nah, artinya apa? Ya, namanya manusia Pak itu ada kecenderungan ya, walaupun sebesar biji zarah ada takaburnya, ada munafiknya, kan gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, karena salah satunya kita masih sulit ya menempelkan pembuat kita di hati kita. Jadi kalau di hati kita tadi pembuatnya sudah ada di situ, maka dialah yang akan mengendalikan hati. Kan gitu. Hati, karena kita melakukan sesuatu itu kan yang dilakukan kan mesin kita ya. Nah, tapi kalau pemiliknya ada di situ, tadi yang melakukan semuanya. Kelihatan pasti yang baik-baik saja. Nah, ini jamaah Allah. Jadi kalau sholat subuh berjamaah dibebaskan dari neraka dan dibebaskan sifat munafik yang ada dalam diri. Nah, ini hasil Isra Mi'raj yang sholat 5 waktu. Sedikit banyak kita ngerti tentang fikihnya bab sholat, termasuk fadilahnya sholat yang kita sampaikan subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dapat tambah ilmu, karena dengan ilmu itu bisa merubah yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik, yang tadinya kita kurang ikhlas jadi tambah ikhlas, yang kurang disiplin jadi tambah disiplin. Kemudian yang tadinya berjamaah itu kadang-kadang masih ada perasaan yang enggak, kemudian setelah mendapat fadilah ini pokoknya harus jemaah. Nah, ini kan namanya perubahan. Baik, sampai sini kalau ada yang bisa sudah merasa disiplin juga berusaha untuk disiplin, sudah sholat 5 waktu sudah berusaha juga sudah, cuman belum merasa Allah itu nempel. Nah, tanda-tandanya untuk nempel itu yang bagaimana? Dulu sudah saya sampaikan ya, ayatun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Jadi supaya bisa nempel di situ, kata Nabi, pokoknya Allah dan Rasulnya itu sampai senengi sing pertama. Misalnya dia dua kesenengan misalnya, tapi sing pertama kudu Gusti Allah Kanjeng Nabi. Jadi punya kesenangan misalnya burung perkutut gitu ya, sing diurusi mau kenapa? Karena lagu jual tinggi misalkan, nah, berarti senengnya sama makhluk. Makanya syarat mutlaknya Allah lan Kanjeng Nabi sampai senengi sing nomor 1. Contoh adalah kehidupan jenengan, misalnya sampean kemarin pernah nanya lagi dipanggil Allah gitu ya, sampean sudah harus nganter orang gitu misalnya. Nah, sampean tinggal pilih. Kalau sampean nggak ngomong dulu sama orang, saya tak ke tempat Allah dulu, nah itu sama aja sampean masih nyenang orang itu, masih nomor 2 kan Allah. Makanya begitu hayya sholat sampean datang itu, tunggu ya, kayak gue sih penting. Gitu, rasa ngomong aku buta Gusti Allah harus aku sih penting, kurang-kurang lebih 15 menit. Nah itu baru sampai udah nempel, karena sampai mendahulukan makanya maaf ini sekali lagi maaf, kadang-kadang kan dilihatnya tuh misalnya yasinan gitu ya, kan nggak Allah dulu yang mereka dulukan gitu. Kita turun dari sini mereka sudah pada di sana. Nah ini sulit Pak, itu sulit. Nasihat pun sulit masuk ke sana, karena yang di dalam hatinya itu jauh dari kita. Itu memang perlu latihan. Kalau ibarat majelis di dunia ini pakai kota,
Pikir di sini aja gitu kan. Nah, tapi kita bisa cari tahu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, yang mau saya tanyakan, apa itu akidah, apa itu fikih, dan apa itu akhlak? Apakah ketiganya saling terkait atau tidak? Ya. Ayo, mohon penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maknanya keyakinan. Ya. Fikih itu ilmu pemahaman. Iya. Kalau akhlak itu perilaku. Itu maknanya begitu. Akidah itu keyakinan sampai kepada zat Allah ini lewat pelajaran fikihnya atau fikih akidahnya lewat mengenal Allah lebih dekat. Caranya bagaimana? Mengetahui asma-asmanya. Allah wujud dan batin itu per kalimat di dalamnya Allah wujud. Kita bapak mempelajari prinsip yang mungkin nafsihi wahdaniyah dan irodat ilmu ayat ya sama bahasa kalam ya muridan samian basiron itu harus ya dalam fikih akidahnya itu harus masuk. Kalau kita cuma ngerti akidah itu keyakinan ya selesai ya. Intinya akidah itu keyakinan. Kalau fikih itu ilmu pemahaman, ilmu memahami siapa itu Allah. Oh, berarti tadi Pak yang barusan diceramahkan tadi bersangkut dengan fikih. Iya, Jadi harus paham dulu dengan fikihnya. Ya, kita paham dulu siapa itu Allah. Ya, makanya dalam ilmu akidah itu rentet sehingga para ulama mengakumulasi di sana dalam kategori akidah itu rukun iman. Akidah rukun. Nah, itu apa itu iman kepada Allah. ya, kalau iman artinya percaya. Percaya itu mempercaya itu lewat ilmu fikih namanya. Memahami itu. Akhlak juga akhlak perbuatan. Ada akhlak thayyib, ada akhlak jelek. Akhlak baik, akhlak buruk. Nah itu gambarannya akidah, fikih dan akhlak. Al-Quran juga ada ilmu pemahaman. Ada sholat juga begitu fikihnya ilmu pemahaman tentang sholatnya dari syarat sahnya sholat, gitu. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Ustadz yaitu surga itu kan semuanya halal Pak ya, artinya kecuali yang zaman Nabi Adam Ibrahim karena tidak boleh mendekati pohon kurdi. Artinya pohon kurdi itu apa sih Pak? Artinya misalnya di surga itu pohon itu artinya diistilahkan apa gitu Pak? Kalau dan besok mungkin seandainya kita ada di surga masih ada nggak boleh? Ini agak masih. memang ini Quran digali terus Pak. Di Al-Quran itu yang masih misteri, pasti digali lewat imajinasi kemampuan. Jadi sebetulnya pohon yang di sana itu para ulama sepakat dinamakan pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Jadi sebuah pohon di surga yang kekal abadi di sana. Sehingga sebetulnya bukan haram, bukan, karena itu pohon kekal. Ya. Jadi si Allah merintahkan Nabi Adam ini jangan kamu dekati karena pohon ini memang nanti menjadi kekal di dalam surga. Nah, iblis gunakan kesempatan itu. Kan iblis ini kan dari awal penciptaan Nabi Adam itu kan dia udah langsung ini dengki gitu loh. Ya, disuruh sujud kan nggak mau sujud itu. Ini apa? Ini ilmu ya. Jadi itu aja manusiawi. Jadi kalau sampai itu maaf ini ya, lebih baik dari saya gitu ya. Tapi ternyata powernya lebih bagus saya, itu sampai bisa iri dengki. Itu warisan iblis, jangan dimasukin ya itu ya. Itu di masyarakat nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri. Sampai misalnya kok besok beli mobil tetangga sampai Pak, ya, bisa jadi ada gitu. Nah kita kembali.
Jadi sebetulnya itu ulama sendiri pohon apanya nggak ada yang bisa menjelaskan, sehingga mereka mengambil kesimpulan namanya pohon khuldi khalid. Jadi maksudnya pohon yang kekal di surga yang memang disediakan untuk calon-calon penghuni. Nah, itu sebetulnya semacam skenario saja. Jadi skenario gini, cobanya tadi takut kan gitu, takut enggak kan gitu, tak lagi jangan. Padahal andaikan di balik itu semua ya itu udah kan di awal gitu, itu surga. Sampai masuk sana, semua yang di surga itu bukan. Ya dia coba cerai. Itu sudah halal sebetulnya. Tapi memang Allah memuji yang coba cerai. Kalau pribadinya lulus, tapi begitu ada orang ketiga iblis, jadi nggak lulus. Di pesenir cerai malah berarti kan gitu. Nah, jadi seperti halnya begini. Wala taqrabu zina. Nah, gitu ya. Allah mati-mati kita, kamu jangan mendekati perbuatan zina. Ada nggak yang berzina? Banyak. Banyak. Jadi maksud Allah mewanti-wanti itu untuk kebaikan dia sendiri, juga untuk kebaikan Nabi Adam. Gitu. Nah, tapi kenapa dia bisa berzina? Ya tadi iblis menggunakan senjata. Oh ini Allah melarang manusia berzina, tak gudong, pacaran, malah. Nah gitu Pak. Jadi sebetulnya bukan berarti Allah melarang itu kok jadi anak muda, hanya memuji hamba ciptaan coba kan gitu. Nah, terus pohonnya sampai sekarang di surga ada Pak, belum ada keterangan yang menjelaskan itu pohon fiktif, tidak ada pohonnya. Bahkan di pohon besar ya, itu yang di sana itu daunnya sejumlah manusia yang masih hidup di dunia, dan daunnya itu ada namanya, gitu ya, sesuai nama pemberian orang tua yang pertama. Nah, untuk di pohon itu kita tertera mati kita hari jam berapa, nanti kalau pohon itu sudah jatuh di sana, kalau langit sana jatuh pohon itu, orang yang tertera namanya di pohon apa di daun itu di dunia masih 40 hari. Jadi ini tentang akhirat atau alam sesudah dunia yang sampai mempertanyakan. Jadi satu itu namanya itu kesepakatan ulama ya, bukan dari para ustadz ataupun siapa. Jadi ulama itu mengkaitkan nama pohon itu bukan pohon mangga, bukan pohon kurma, tapi pohon khuldi yang artinya pohon yang kekal di dalam surga. Sehingga di situ dijabarkan kalau jangan tipuannya itu, iya kamu memang nggak boleh deketin pohon itu, soalnya kalau kamu deketin pohon ini ya kamu nanti kekal di sini, gitu kan. Nah, kamu kekal di sini, kamu nggak bisa kemana-mana kan gitu. Jadi شابنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان واغفر لنا